100 dan ke-101. Tolong bisakah seseorang memberikanku sebuah senter? Tiba-tiba Evan Xavier bertanya. Cepat, cepat, bawa ke sini. Meskipun kakek Zima tidak tahu apa yang sedang Evan lakukan, dia memerintahkan pelayannya untuk memenuhi permintaannya. Dengan cepat, senter dibawa. Evan menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah dua buah berlian itu. Cahaya yang menyilaukan menerangi berlian itu. Orang banyak yang berkerumun di sekeliling tidak bisa menahan nafas. Kebanyakan dari mereka menunjukkan wajah tidak percaya. Di bawah cahaya, semua orang bisa melihat perbedaan antara dua jenis berlian. Berlian Evan lebih kecil, tapi pantulan cahayanya yang terang menyilaukan mereka. Pemandangan itu menarik perhatian orang-orang. Namun, telur merpati Zack Zima yang sebesar kepalan tangan itu. Ini, seseorang memecah keheningan. Wajahnya tidak percaya. Situasi apa ini? Bagaimana bisa berlian 1 karat ini lebih berkilau dan menarik daripada telur merpati 10 karat itu? Bukankah ini berlian yang berharga $4 juta 3 tahun lalu? Aku ada di tempat lelangnya saat itu. Pantulan cahayanya sangat berkilau. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan ini palsu. Apakah yang pecundang katakan itu benar? Mereka mulai bergumam dan berbicara. Kepala keluarga yang mulai angkat bicara. Mereka berpengetahuan luas di bidang ini dan tidak takut menyinggung siapapun. Mereka tidak tahan untuk mendiskusikannya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk memandang Harveyok. Apakah ini sebuah keberuntungan untuk menantu laki-laki yang menumpang itu? Atau memang dia tahu persis tentang berlian? Wajah kakek Zima berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Dia melotot pada Zack dengan kekecewaan, berharap Zack segera memperbaiki situasi. Hal ini membuat semua menjadi semakin buruk. Jika dia ingin melamar, dia cukup mengambil berlian yang berharga beberapa karat. Bagaimana bisa dia menggunakan cincin berlian palsu? Bagaimana jika Wendy Sorrell menolak lamarannya? Reputasi keluarga Zimmer akan hilang. Evan tidak terganggu dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan segera kembali di posisi sebelumnya. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu bukan telur merpati yang Evan bantu menawarkan untuk mendapatkannya di pelelangan 3 tahun lalu. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada CEO. Semua hal lainnya di luar itu bukanlah urusan Evan. Evan tidak ingin berkata apa-apa mengenai apakah telur merpati itu asli atau palsu. Bukan posisinya untuk membahas masalah sepele pada keluarga Zimmer. Memang kenapa kalau berlian itu asli? Bagaimana jika itu palsu? Tidak ada yang penting bagi Evan. Kakek Zimmer melihat bahwa Evan tetap diam terhadap situasi itu. Kemudian dia melirik Zack yang malu dan tertawa. Baiklah semuanya. Keluarga Zimmer adalah keluarga yang memiliki reputasi baik. Bagaimana mungkin kami memakai cincin berlian palsu pada keadaan genting seperti lamaran pernikahan ini? Aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Cincin berlian ini tidak dibeli dari tempat lelang 3 tahun yang lalu. Aku membelinya dari Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Namun karena potongan dan warnanya yang tidak menarik, kami tidak pernah menunjukkannya ke publik. Kami sudah membuat diri kami menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang malam ini. Benda ini mungkin tidak seharga 4 juta, tapi aku menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membeli berlian ini. Setelah mendengar perkataan kakek Zimmer, semua orang yang menyatakan cincin berlian itu palsu sesaat tersadar. Menurut kakek Zimmer, berlian itu asli, tapi kualitasnya memang tidak sebanding. Zack menatap kakeknya sendiri dengan tatapan penuh arti. Dia hanya menghabiskan 20 dolar tadi siang untuk membeli cincin itu dari internet Amazon dengan pengiriman yang cepat. Penjualnya menegaskan tidak akan ada yang bisa melihat perbedaannya dengan mata telanjang. Zack menerimanya dengan yakin karena Wendy tidak akan mengetahuinya, tapi dia tidak mengira hal itu akan dibongkar oleh Evan. Kemudian dia berpikir tentang mengapa Evan memilih tidak berkata apa-apa selama momen krusial tadi. Hati Zack merasa sedikit lega. Apakah Evan jatuh cinta padanya? Evan berniat untuk menjaga reputasi Zack pada momen penting tadi. Mungkin dia memiliki penampilan luar biasa hari ini sehingga menarik perhatian Evan. Jika itu benar, Zack tiba-tiba merasa dilema. Jika dia tahu dari awal bahwa Evan sedikit tertarik padanya, untuk apa dia melamar Wendy? Status mereka sangat berbeda seperti siang dan malam. Namun, Zack sudah menunggangi harimau sekarang.
Akan sulit untuk turun dari kendaraan liar seperti ini. Situasi sudah meluas sejauh ini. Dia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Ekspresi matanya berubah sedikit saat dia menoleh pada Wendy dengan wajah lembut. "Wendy, menikahlah denganku." Akhirnya Wendy kembali sadar saat Zack kembali menanyakan lamarannya. Dia melihat Zack yang sedang berlutut di depannya. Wendy langsung menghindarinya dengan wajah yang marah. Para penonton saling berpandangan ketika melihat reaksi Wendy. Apakah calon cucu menantu perempuan dari keluarga Zima ini marah? Zack tercengang sendiri. Dia segera berkata, "Wendy, meskipun berlian ini bukanlah telur merpati yang berharga 4 juta dolar dari 3 tahun yang lalu, tapi ini masih berharga ratusan ribu dolar. Ini bukan barang palsu. Tolong jangan marah. Berjanjilah untuk menikahiku dan aku akan mencari cara untuk membeli telur merpati yang berharga 4 juta dolar untukmu." Bab 101. Di lain sisi, kakek Zima mencoba untuk mengontrol senyumannya. "Manajer Sorrow, saya dapat menjaminkan semua aset yang kami miliki atas nama keluarga Zimmer dapat digunakan oleh Anda jika Anda bersedia menikah dengan Zack. Setumpuk berlian tidak berarti apa-apa jika semua properti keluarga Zima menjadi milik Anda. Jadi apalagi yang Anda khawatirkan?" Kakek Zima menyampaikan apa yang ada di benaknya. Dia siap mengerahkan apapun yang ada di keluarga Zima untuk cucu kesayangannya dan calon menantunya. Jadi kakek Zima berharap bahwa seharusnya wanita itu tidak perlu marah karena masalah sekecil itu, terutama ketika Zack Zima melamarnya. "Benar, adik ipar. Ini merupakan hal yang sepele. Kamu baru saja menghukum Zack tanpa alasan. Ya, sebaiknya kita tidak mempermasalahkan soal cincin berlian yang harganya ratusan ribu ini. Lihat saja si sampah itu, Harvio." Keluarga Zima mencoba membujuk wanita itu. Zack kembali menghayati aktingnya. "Wendy, aku berani menjamin akan membelikanmu berlian telur merpati yang asli. Tolong menikahlah denganku." Wajah Wendy tampak canggung. Dia sadar setelah beberapa saat dan hampir tidak bisa berkata-kata. "Zack, kau sakit ya?" "Apa?" tanya Zack. "Tubuhku merasa sehat. Aku bisa menunjukkan laporan medisku sebagai buktinya." "Maksudku kejiwaanmu." Wendy akhirnya naik pitam. Dia menegaskan setiap kata yang dia ucapkan. "Kau baru saja melamarku. Apakah kau sudah gila?" Seluruh tubuh Zack gemetar mendengar kata-kata itu. Dia memaksakan diri untuk tertawa. "Wendy, jangan marah. Ini hanya masalah berlian saja, bukan? Aku rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ini bukan soal berlian." Wendy merasa mau muntah. Dia kemudian menunjuk ke arah Zack dan berkata, "Aku tanya kenapa kau melamarku? Apa kau benar-benar sudah gila? Apakah otakmu ada kelainan? Kita baru saja bertemu bahkan kurang dari 1 jam dan kau sudah ingin melamarku. Apakah otakmu seperti babi? Memangnya kau belum menerima hadiahku?" Zack dengan penasaran bertanya, "Itu kan yang kau mau? Kau sudah menerima hadiahku, berarti kau setuju dengan upayaku mendekatimu. Siapa bilang aku menerima hadiahmu? Dengan mengirim barang ke kantorku, kau bisa mengklaim bahwa aku telah menerimanya." "Zack, tunggu di sini." Rasa malu Wendy berubah menjadi kemarahan saat dia keluar dari villa dengan sepatu hak tingginya. Lalu dia masuk kembali sambil menyeret karung besar dan dengan emosi melemparkannya ke hadapan Zack. Isi karung itu ditumpahkan dan keluarlah barang-barang yang telah diberikan oleh Zack kepada Wendy. Karung itu berisi sepatu, tas, dan perhiasan berserakan dari dalamnya. "Aku datang hari ini untuk mengembalikan semua sampah tak berharga ini kepadamu," Wendy berkata dengan galak dan penuh emosi. "Zack, apa kau meremehkanku? Apa kau pikir kau bisa memberikan mainan-mainan rusak kepada seorang gadis dan menyebutnya sebagai upayamu mengejar cinta? Kuberitahu kau sesuatu, Zack. Dengan sikapmu yang brengsek ini, setiap sepatu, tas, dan perhiasan yang kau berikan kepadaku itu hanya sampah yang tak berharga bagiku. Ingat itu." "Sekretaris Xavier, ayo kita pergi." Wendy memandang Yvonne. Yvonne mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar aula. Yvonne tersenyum tipis dan mengangguk pada Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik ke arah kakek Zima. "Kakek Zima, kami sudah mengembalikan semua barangnya. Kami masih ada urusan dan pamit terlebih dahulu." "Ah!" Ujung mata kakek Zima berkedut dan sambil berkata, "Sekretaris Xavier, bagaimana dengan kontraknya?" Yvonne berbalik dan tersenyum manis.
Bukannya kami sudah bilang, kami kesini hanya untuk membicarakan urusan pribadi dan tidak akan berbicara tentang bisnis. Jika kakek Zemo ingin berbicara soal bisnis, bukan di sini tempatnya, melainkan di perusahaan. Oh, ya, ya. Kakek Zemo menyeka keringat dinginnya. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mencairkan suasana yang terlanjur canggung saat ini. Dia kemudian memerintahkan kepada cucunya dengan suara rendahnya. Zack, tolong antar Nona Soro dan sekretaris Xavier keluar. Setelah dia mengatakan itu, dengan cepat kakek Zemo berkeliling dan bersalaman dengan para tamu di sekitar. Kejadian ini sungguh memalukan untuk dilihat. Pasangan muda itu bertengkar hanya karena sebuah berlian. Jangan terlalu memikirkan hal ini hanya pertengkaran yang biasa bagi anak muda. Mereka akan segera kembali rujuk. Bukan masalah besar. Banyak orang di sekitarnya mengangguk. Itulah satu-satunya logika bahwa mereka sedang berdebat. Kalau bukan, mana mungkin Zack sebodoh itu melontarkan pertanyaan untuk melamar seorang wanita begitu saja. Sekretaris Xavier, Zack berlari kecil mendekat ke arahnya dan tanpa malu-malu berjalan di samping Yvonne dan berkata, Wendy tidak mengerti, dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kalau kita makan bersama besok dan mengobrol? Tentu saja semua barang-barang ini memang untukmu. Zack mengatakan itu dengan bangga. Barang mewah yang dibelinya untuk Wendy adalah barang-barang mahal. Itu semua barang bermerek dan berharga puluhan ribu dolar. Yvonne benar-benar tidak habis pikir. Dia tidak menyangka Zack akan kembali berani mendekat dan tetap berusaha membujuknya bahkan mengajak dirinya kencan. PLAKK. Sang sekretaris tampak muak dan langsung menamparnya. Dasar gila! Hampah. Yvonne lalu berjalan keluar villa. Masuk ke dalam mobilnya dan menjalankan mesinnya, dan kemudian kedua wanita cantik itu pergi. Semua orang memandang dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yvonne cemburu? Apakah saat seberuntung itu ada dua gadis yang mengejarnya?